nepikeun ka detik ayeuna can dibayar. Tapi sabar, uang dagangan sudah kita ganti. Sekarang tinggal uang duduk 2 bulan. Jujur, uang duduk 2 bulan itu, uang ganti rugi 2 bulan itu akan kita berikan di minggu-minggu ini rencananya. Tapi begitu ada kejadian ini, ternyata aku pedagang mau dihasut, mau diprovokasi, saya akan menunggu dulu dengan Pak Gubernur. Akan melihat dulu seperti apa. Berorang mayar, kepastian gitu kubu. Karena pada prinsipnya, saya dan Pak Gubernur akan mengurus dan menyayangi dan menempatkan dan memberikan hak-haknya itu kepada masyarakat yang diurus. Nanti uang ganti rugi, penempatan laginya nanti silahkan mintanya ke koordinator-koordinator yang mau mengajak teman-teman pergi ke gedung sate hari ini. Ya teh, ieu aing urang Subang. Di Subang pembongkaran ge kawas kieu. Omong ke daerah lain. Komo berenang lamun ka daerah nu lain. Silahkan para pedagang tanya kepada daerah lain. Ada tidak daerah lain yang melakukan penggusuran, dagangan pedagangnya diborong oleh pemerintah. Walaupun pemerintah nggak ngambil barangnya, itu dibagikan lagi ke masyarakat. Uang tunggunya akan diberikan selama 2 bulan, lalu akan ditata lagi, ditempatkan di tempat yang layak dan untuk menjadi daya tarik peningkatan ekonomi. Ada nggak coba cari daerah lain yang sebegitu mengurusnya tentang pergusuran? Saya rasa tidak semua daerah mau melakukan itu. Hanya Kabupaten Subang. Jadi kalau kita masih disebut pemerintah daerah, kabupaten, provinsi ini tidak sayang ke rakyatnya, terus kita harus seperti apa? Saya rasa ini sudah sangat humanis, ini sudah sangat memikirkan para pedagang. Kok mangga pilih aya basur-basurna mangga anu biasa mangeunangkeun wae juragan. Karena jujur, sebetulnya pemerintah daerah itu tidak ada kewajiban untuk memborong dagangannya, untuk memberikan uang tunggunya, untuk menempatkannya. Karena dagang sendiri itu kan berdiri di tanah yang tidak seharusnya. Itu salah. Kalau dipikir-pikir, yang demo di Tuku Nanas lebih-lebih dari debt collector. Janji 2 bulan, baru 2 minggu sudah ditagih-tagih. Perlu diduga, perlu dicurigai, ada yang manfaatin di belakangnya. Bener tuh? Kemudian juga membangun ruang-ruang tempat berjualannya memadai dengan desain arsitektur yang seimbang dan selaras dengan alam dan lingkungan. Sehingga Provinsi Jawa Barat, areal perkebunan tehnya bisa dilihat oleh masyarakat, bisa dinikmati oleh orang siapapun tanpa harus bayar. Kemudian para pedagang mendapat tempat yang layak dengan tempat penjualan yang memadai. Diharapkan para pedagangnya bersifat jujur, manakala nanasnya asli, madu ya disebutkan madu, kalau nanas bukan madu ya jangan disebutkan bukan madu. Ini yang diharapkan, sehingga nanti ke depan tumbuh industri pariwisata yang mengelola dan mengendalikannya adalah masyarakat sekitar. Seluruh proses itu harus berjalan terencana, tertata. Jangan sampai pada saat dilakukan penataan dan kita sudah melakukan tahapan-tahapan pelaksanaan, kita ribut tidak karuan. Tetapi ketika kemarin di pinggir jalan kumuh menjadi tempat-tempat orang berjual minuman keras, menjadi tempat-tempat orang di situ berkumpul, beragam kegiatan ada di situ, premanisme dan sejenisnya, semua orang diam. Setiap tindakan yang memiliki niat baik, insya Allah akan selalu ada jalan. Dan kita tidak akan pernah takut dan gentar menghadapi apapun. Siapapun yang melakukan penyalahgunaan terhadap kawasan perkebunan dan hutan, pasti akan saya tertibkan. Mau dia rakyat besar, mau dia rakyat kecil. Ketika melanggar aturan, bertabrakan dengan undang-undang, saya akan bertindak sesuai dengan kemampuan dan kewenangan yang saya miliki. Mari kita rawat dan jaga seluruh lingkungan di Jawa Barat, agar Jawa Barat menjadi kembali. Duh ya aing tengah tipe pikiran kumaha ya jelema. Ting itu nu paling terteuing ya, ting aing nu bodoh. Maranehna demo nepi ka turun ka jalan nagih naon teh janji ti bapak aing atau Kang Deddy Mulyadi tentang pengalokasian tempat baru jeung uang tunggu nepikeun ka ngademo ka gedung sate. Hai maraneh teh dek minta kompensasi atau hayang pamer, hayang viral ya, hayang disorot. Ye, bapak aing atau Kang Deddy Mulyadi teh geus barager ka maneh mere kompensasi. Walaupun acan oge ye kerek dijanjikeun. Da kudu aya prosedurna maraneh memelihara rusuh. Teu sarabaran. Kumaha ye lamun pamarentah anu minta kompensasi ka maraneh? Maraneh teh dagang dicicing di tanah negara. Hai mayar uang keamanan teuing ka saha. Terus teh sewa tempat teuing ka saha. Komo aya nu ngomong nepi ka naon? Cenah geus dagang dinya 20 tahun. Kumaha mun negara minta kompensasi ka maraneh? Komo takkan geus 20 tahun. Bisa maneh nanggungna? Nih anjing teu sarabaran pisan. Maraneh mah lain minta keadilan. Anjing komo nyebut kuno atas nama Jawa Barat. Jawa Barat nu mana nu kumaha diwakilan? Mutnya Jawa Barat kabeh teu naon? Teu puas ku naon gawe bapak aing atau Kang Deddy Mulyadi.
anu non teh anu demo ka gedung sate masa kitu anjing eta masa desa ge moal aya atas nama we itu ieu mane mah kayak mun naon giliran teu dibere we kayak geura da marane kan geus demo ya geus teu kudu meureun nya mane mah baru naon butuh kompensasi geus teu butuh minta we tah ka koordinatorna anu ngarajakan marane eta ka gedung sate jeung demo mentana ka dinya. Cuma satu tadi, menagih janji apa yang sudah dilontarkan. Sebetulnya para pedagang itu tidak minta ya. Ya, ini karena memang dilontarkan oleh seorang gubernur yang ketika gubernur ini adalah mengemban jabatan publik, maka itu menjadi sebuah tanggung jawab buat pejabat publik untuk memenuhinya. Pedagang tidak minta katanya. Iya, memang pedagang tidak minta, tapi elu yang minta kehead. Nih jejak digitalnya masih ada dengan topi yang sama pula. Yang pedagang-pedagang kecil ini gimana? Dibongkar. Itu kompensasi ataupun ganti rugi lah katakanlah. Kenapa harus diganti rugi? kan asetnya Pak, ada aset ya rakyat lah di situ. Soal kompensasi gimana? Kan ada aset rakyat di sana. Lu kan yang ngomong kayak gitu. Pertanyaannya lu sebagai apa? Lu sebagai pedagang kah? Atau koordinator aksi? Soalnya di demo kemarin di Jalan Cagak hingga di gedung sate, lu paling vokal, lu selalu ada. Lu pengen kebagian. Apa sudah ada deal-dealan dengan pedagang? Aya meureun saeutik mah. Gini tuh KDNT sudah baik ya, pengen menata para pedagang, menyiapkan tempat yang baru, yang layak, akan memberi uang tunggu, beras, sembako, meskipun belum diberikan, tapi sabar. Cek Bupati Rey oke sabar. Ada meureun yang mere kompensasi teh butuh duit anu badag. Kata Bupati Rey nih, Bupati Subang, ada 400 pedagang yang masuk yang harus diberikan kompensasi. Itu tuh bukan duit sedikit, apalagi dalam waktu 2 bulan. Keur diurus heula anjing, sabar. Kan ente anu minta kompensasi ayeuna yeuh pemerintah rek ngupayakeun keur nguruskeun jang mere kalian kompensasi selama 2 bulan. Malah darah remo. Aing mah kumaha lamun Bapak Aing pundung, kumaha lamun Bupati Subang, Kang Rey oge ngiluan pundung. Coba siapa yang mau ngasih kompensasi? Si Gondrong tadi, hei Gondrong, mau tidak ngasih kompensasi ke para pedagang? Kritik kebijakan pendidikan barak militer Kang Deddy Mulyadi, Denny Cagur jadi bulan-bulanan netizen. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Seperti yang kalian tahu ya, belakangan ini FYP itu isinya tentang Denny Cagur. Siapa yang nggak tahu Denny Cagur gitu kan, pelawak Indonesia terkenal ternama Bray. Dan sekarang Denny Cagur itu menjadi anggota DPR Komisi 10. Nah, Komisi 10 itu meliputi pendidikan, olahraga, kebudayaan, sains, dan teknologi. Bahkan menurut Denny Cagur sendiri, beliau itu merasa cocok ditempatkan di Komisi 10 DPR karena latar belakang beliau ya yang menempuh pendidikan jurusan pendidikan di UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Masing-masing masalah yang berhubungan dengan disiplin, yang berhubungan dengan moral, yang berhubungan dengan etika. Menurut saya dicari jalan keluarnya per masing-masing siswa yang mengalami masalah tersebut. Tidak melulu satu barak militer menjadi satu-satunya solusi. Menurut saya itu perlu dikaji ulang. Dalam sisi menegakkan disiplin mungkin bisa, tapi sebenarnya TNI tidak membagi kurikulum dalam bidang pendidikan. Bahkan setahu gua pun, seingat gua pun, anaknya Denny Cagur itu juga dimasukkan ke dalam sekolah semi militer SMA Presiden kalau nggak salah. Gini ya, menurut gua pribadi, gua cuma mau nanya gitu ya. Ini kalau video gua masuk ke FYP-nya Bang Denny Cagur gitu ya. Saya mau nanya, apakah Bang Denny itu sudah pernah terjun langsung, melihat langsung, sudah pernah datang ke barak militer Kang Deddy Mulyadi secara langsung dan melihat bagaimana proses pendidikan, bagaimana proses kedisiplinan di barak militer tersebut. Sebetulnya ya, kalau Bang Denny Cagur berbicara tentang moral ya, seingat gua dan setahu gua banyak banget mata pelajaran tentang moral yang zaman sekarang itu ditiadakan, tidak masuk lagi ke dalam kurikulum. Pendidikan moral Pancasila, budi pekerti, dan pelajaran-pelajaran lain yang sudah tidak masuk ke dalam kurikulum atau diubah atau digabungkan atau diganti. Pelajaran pendidikan moral Pancasila itu cuma berlangsung sampai tahun 94 lalu diganti dengan mata pelajaran PPKN. Yang dimana kita tahu PPKN itu lebih mengajarkan tentang ketatanegaraan. PPKN itu juga bersifat normatif dan legal. Jadi menurut gua pribadi ya, mata pelajaran PPKN itu kurang menyentuh aspek moral praktisi dalam keseharian. Nah, Bang Denny Cagur sendiri ngomong di video yang tadi gue sematin itu ya, itu berbicara sebagai kapasitas, sebagai apa gitu loh, sebagai anggota DPR Komisi 10 yang meliputi pendidikan. Kalau benar Bang Denny Cagur dari Komisi 10 dan dari bagian pendidikan gitu ya, ya dibenahi dulu kurikulum-kurikulum pendidikannya dari secara moral, agama, etika, dan sebagainya. Sebenarnya gue juga paham maksudnya Bang Denny Cagur itu, jangan sampai barak militer itu menjadi satu-satunya solusi untuk mencegah atau mengurangi anak natskal, siswa natskal gitu, jadi harus ada solusi lainnya. Paham, gue mengerti. Nah sekarang solusinya itu apa? Harus dikaji ulang, harus dievaluasi ulang.
Kalau memang menurut Bang Denny Cagur harus dikaji ulang, dievaluasi ulang, apalagi dari anggota DPR Komisi 10 yang meliputi pendidikan juga gitu ya. Ya menurut gue sih harusnya Bang Denny Cagur datang aja gitu ya ke barak militer, lihat langsung, dikaji langsung. Biarin aja Denny Cagur sendiri yang mengkaji gitu, seperti apa pendidikan di dalam barak militer di sana gitu. Bahkan ya di dalam pendidikan barak militernya Kang Deddy Mulyadi itu, di sana itu disediakan psikolog. Yang dimana sebetulnya moral dan etika juga itu bukan semata-mata hal yang penting dua itu aja gitu loh. Tapi ada hal lain yang juga penting selain moral dan kedisiplinan. Anak-anak itu juga harus dididik supaya tumbuh menjadi anak yang punya rasa empati, punya rasa kasih sayang, bisa menemukan jati dirinya dengan baik, bisa melalui fase-fase psikologisnya dengan baik. Bagaimana seorang anak itu bisa membentuk kepribadian dengan karakter yang baik sesuai dengan psikologisnya. Udah deh, menurut saya mah ya Bang Denny Cagur udah langsung aja tuh, tengok langsung, evaluasi langsung, kaji langsung ke barak militer. Siapa tahu jadi kayak Kak Seto, yang tadinya mengkritik jadi setuju. Ya, puluhan orang bergabung dalam paguyuban pedagang nanas di Kecamatan Jalan Cagak menggelar aksi unjuk rasa di bundaran Tugu Nanas Jalan Cagak Kabupaten Subang. Demo ini berbentuk kekecewaan terhadap janji yang belum terrealisasi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Bupati Subang terkait relokasi para pedagang yang dibongkar beberapa waktu yang lalu. Pembongkaran lapak berdampak pada nasib para pedagang yang tak punya penghasilan. Sudah hampir 1 bulan akibat lapaknya dibongkar oleh Gubernur Jawa Barat. Menanggapi aksi tersebut, Bupati Subang yang akrab disapa Kang Rey resmi mengatakan sangat menyayangkan dengan adanya aksi tersebut. Untuk para pedagang di Jalan Cagak yang saya dengar hari ini melakukan unjuk rasa ke kantor Pak Gubernur, saya sangat menyayangkan dan ingin mencoba memberikan pandangan dan berharap para pedagang ini jangan mau terprovokasi maupun dihasut untuk mengadu dombakan dengan pemerintah daerah oleh oknum-oknum tertentu. Ujar Kang Rey yang menghimbau kepada para pedagang atau jangan mau dipolitisasi